Jumpa lagi bersama saya, Andi Malarang, dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Kali ini kita ingin melanjutkan diskusi atau perbincangan kita tentang bagaimana nasib Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Setelah kita video yang kemarin tentang nasib Jakarta itu, dan ada yang menyampaikan atau ada yang komentar tentang DKI Jakarta nggak perlu diubah namanya, katanya. Tetap aja DKI. Maksudnya, dulu kan ibu kota Jakarta. Jadi, karena kalau sebenarnya kan, karena DKI itu daerah khusus ibu kota, begitu dia bukan lagi ibu kota, kehilangan kekhususannya, maka sebutannya tidak mungkin lagi menjadi DKI. Dia menjadi Provinsi Jakarta. Nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana bentuk pemerintahan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Ada dua option, ada dua kemungkinan. Jakarta tetap menjadi daerah istimewa atau daerah khusus yang memang dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 diakui kekhususan daerah-daerah bersifat khusus atau istimewa seperti Aceh, Papua, dan juga Yogyakarta. Pertanyaannya adalah apa kekhususan DKI atau apa kekhususan Jakarta ketika tidak lagi menjadi ibu kota? Nah, kalau ada teman-teman yang punya ide tentang apa kalau DKI mau tetap menjadi daerah istimewa atau daerah khusus dengan otonomi khusus maksudnya, maka apa keistimewaan Jakarta? Silakan kalau ada komentar dari pemirsa sekalian tentang kekhususan Jakarta kalau tidak lagi menjadi ibu kota. Ada mungkin kawan yang mengatakan, bagaimanapun Jakarta adalah kota besar. Karena itu kota besar haruslah dikelola secara terintegrasi. Yaitu karena itu tetap satu pemerintahan, gubernur, lalu kemudian DPRD DKI, dan kemudian semua daerah-daerah lain tidak lagi punya otonomi. Tetap tidak punya otonomi, seperti sekarang ini. Karena itulah kekhususan DKI Jakarta adalah otonominya di tingkat provinsi. Kabupaten kota tidak punya otonomi. Wali kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Pusat, serta juga Bupati Kepulauan Seribu tidak punya otonomi. Itu dengan demikian kalau ingin mempertahankan keistimewaan Jakarta dengan struktur pemerintahan yang istimewa pula. Nah, pertanyaannya kan, apa masih ada keistimewaan Jakarta kalau bukan lagi ibu kota? Karena DKI Jakarta kekhususannya karena ibu kota Jakarta itu, ibu kota negara itu. Kalau Jakarta tidak lagi menjadi istimewa dan kita tidak bisa merumuskan tentang keistimewaan Jakarta, karena keistimewaan adalah dulu kan ibu kota. Dulu kan ibu kota Jakarta. Tidak mungkin keistimewaan karena dulu ibu kota. Jogja pernah ibu kota negara juga, tapi dia istimewa bukan karena pernah jadi ibu kota negara. Bukit Tinggi pernah ibu kota. Dan tidak bisa dirumuskan menjadi ibu kota, keistimewaan atau daerah khusus, daerah istimewa hanya karena pernah jadi ibu kota. Harus ada keistimewaan yang spesifik, yang jelas. Sehingga bisa diberikan otonomi khusus. Kalau tidak, maka Jakarta menjadi sama dengan provinsi-provinsi lain. Tidak lagi istimewa. Dan karena itu mengikuti struktur pemerintahan di daerah-daerah lain di mana ada gubernur yang punya otonomi, dan juga ada bupati wali kota yang punya juga otonomi. Karena itu ada DPRD kabupaten kota di Jakarta. Jadi nanti DPRD atau Jakarta Timur punya wali kota, punya DPRD, Jakarta Barat punya wali kota, DPRD, Kabupaten Kepulauan Seribu juga ada punya bupati dan punya DPRD. Begitu juga yang lain. Nah, kalau dikatakan bahwa apa ada contohnya? Sebuah kota besar tapi dikelola di mana ada otonomi pada daerah-daerah di bawah provinsinya.
atau di bawah struktur sub pemerintahan, kira-kira begitu. Ada juga. Contohnya misalnya Paris. Kota Paris itu terdiri dari 20 arrondissement. Arrondissement ini semacam distrik. Ya, kira-kira kota-kota di bawah Paris. Di mana tiap-tiap arrondissement itu punya perwakilan daerah. Dan ada wali kotanya. Nah, wali kota Paris dipilih oleh anggota arrondissement dari 20 arrondissement ini, kemudian memilih wali kota Paris yang memimpin Paris secara keseluruhan. Masing-masing ada pembagian kewenangan. Jadi ada model semacam itu juga. Ada juga model kota besar di mana satu pemerintahan dan tidak ada subdistrik yang punya perwakilan dan pemerintahan daerah. Macam seperti tadi. Ini Jakarta sendiri selama ini sebagai ibu kota negara dengan otonomi khusus. Di luar negeri ini seperti Chicago dan New York misalnya. Itu dikelola secara terpusat. Tapi bedanya adalah baik Chicago maupun New York adalah bagian dari provinsi. Bagian dari negara bagian yang lebih besar lagi. Jadi kota New York adalah bagian dari negara bagian New York. Jadi ada negara bagian New York, ada kota New York. Nah, kota New York adalah bagian dari negara bagian New York. Jadi ada gubernurnya. Lalu kemudian kota Chicago misalnya, itu adalah bagian dari negara bagian Illinois. Ada gubernur Illinois yang mengatasi atau strukturnya berada di atas wali kota Chicago. Nah, karena itu ini pada dasarnya ada dua pilihan. Tinggal kita mau memilih yang mana untuk Jakarta. Ini kita harus pikirkan juga soal Jakarta ini yang ditinggalkan karena munculnya ditinggalkan bukan lagi sebagai ibu kota karena pindah ibu kotanya ke Kalimantan Timur. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, pembentukan undang-undang tentang ibu kota negara baru mestinya sekaligus juga dengan pembentukan atau revisi undang-undang yang mengatur tentang DKI Jakarta tadi. Sehingga jelas juga bagaimana nasib Jakarta. Jangan ditinggal begitu saja lalu kemudian nanti dipikirkan belakangan sementara bagaimana struktur Jakarta ke depan, pemerintahan Jakarta depan belum dipikirkan dengan baik. Sekali lagi ada dua pilihan. Daerah istimewa, tapi pertanyaannya apa keistimewaannya? Atau daerah biasa saja dengan struktur pemerintahan yang biasa saja. Itu bisa dilakukan. Paris ada contohnya. Kalau mau kota besar integrasi, ada New York. Cuma New York bukan daerah istimewa. Itu juga daerah biasa saja yang memang kotanya besar. Kalau kota besar dianggap sebagai bagian dari keistimewaan, maka kita harus menggunakan rule-based decision. Yaitu semua kota Indonesia pada waktu tertentu, kalau populasinya sudah sekian, maka dia menjadi kota terstruktur dengan otonomi khusus. Tapi itu menjadi repot kita nanti. Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, Medan, semua bakal menjadi otonomi khusus. Lalu semua menjadi khusus, lalu mana lagi? Nah, lebih baik kita pikirkan ini baik-baik supaya kita lebih jelas pula tentang Jakarta. Jangan hanya memikirkan tentang ibu kota negara baru, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana nasib Jakarta ke depan. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.